guys, balik lagi di The United Wave Podcast bersama gue Ios, ada Android, iOS kan. ada Xiaomi. Saya Asia Hidayah. Oke, kita bahas nggak sedikit sih tapi banyak ya. Pertandingan tadi antara Lyon melawan Manchester United yang seharusnya Manchester United itu bisa menang. Ternyata pertandingan UEL tuh lebih seru daripada 3-0 Arsenal lawan Madrid ya. Iya. Sampai menit akhir ada drama-drama. Ada drama-drama. Bahkan sampai benar-benar menit terakhir ada drama. Betul. Ada juga pembuktian ucapan dari Nemanja Matic bahwa Onana adalah kiper terburuk. Kalau Arsenal kan dramanya di sosmed kan setelah kemenangan kan. Nggak apa-apa, orang kan mau Nggak apa-apa, menikmati orang mau senang. Nggak kemenangan. apa-apa. Lu nggak seneng banget Kenapa lu. sih orang tuh demen banget main api? Iya, lu nggak suka sama fans Arsenal yang mana lu? Iya, nggak Yang suka. mana, Ada siapa? masalah sama siapa? Oh, gue sebutin siapa? Sebut nama, sebut. Semua temen gue fans Arsenal. Gue dukung Arsenal. Bahkan di podcast ini gue sempet jagoin Arsenal juara IPL. Oh. Nggak percaya? Coba cari tiap episode. Lu ngerjain viewers aja. Ngomong ini aja lah. Biar ngomongin naik coachingnya. pertandingan ini. Iya, gimana? Oke, coba kita lihat dari babak pertama nih. Iya. Babak pertama buntu. Iya kan? United nih buntu. Emang gang? Apa? Gang buntu? Enggak. Ya mirip-mirip lawan City lah kemarin Ya. nggak bisa melakukan progresi bola, jadinya mandek, nggak ada yang kreatif juga. Højlund juga ya gitu, nggak bisa cari ruang, nggak bisa memanfaatkan posturnya untuk adu duel, jadi nggak ada serangan. Ini kayak udah ini deh. Settingan? Bukan, udah capek banget sama Højlund di pertandingan ini. Iya, benar. Udah puncaknya kayak ini deh, udah abis nih suruh jual pulsa kayak apa kayak. Højlund sell. Højlund sell. Kayaknya dia jadi pengangguran di Denmark masih ada yang gaji deh kayaknya ya. Di Denmark kan pengangguran digaji. Iya, Bisa. Højlund tadi Ada satu peluang yang dia Yang mana ya? miss kick. Ya, itu udah. Oh, umpan datar dari Dorgu. Bukan Dorgu itu. Garnacho. Umpan dari Garnacho. Dari kanan, Benar. dari kanan. Dari kanan. Dari kiri. Kiri. Dari kiri. Nah, ini dia videonya. Oh iya. Dari kiri dia miss kick terus bolanya Iya, melenceng ke kanan. Iya. Sama dia berapa kali dikasih bola dia itu malah kepleset sama kaki sendiri. Oh, ada kulit pisang kayak kartun-kartun dia. Gua dong kenapa? Oh, yang dari maksudnya si siapa Bang Dita Dita. ini Lu dari lupa kanan sama itu, diem dulu. Dari kanan itu Garnacho. Terus ngopernya ke arah si Højlund. Tapi ada si Bruno. Ada Bruno. Makanya di lossin sama Bruno, Iya. Højlundnya nggak siap gitu. Itu bukan miss kick, beda lagi, Yos. Beda. Iya. Ada satu lagi, Yos. Oh, ada satu lagi. Ada Iya, satu lagi. Itu setelahnya. Oh, Dan itu setelahnya. beberapa kali lagi juga Højlund tadi dapat bola zonal ya, dia lari tapi ya gitu. Kalah duel. Didorong dikit, kalah duel. Nah, pertanyaannya nih buat kalian Oke. dan juga para United Wave lovers. Wow. Wave lovers. Ini memang Højlund ini kita harus berharap apa? Apakah memang sudah habis atau memang ya udah kita coba kasih kesempatan lagi gitu. Ini bukan kita seperti Ruben Amorim ya, Iya. yang punya hak, tapi menurut kalian deh. Aku lebih suka mainin yang fresh lah, lebih fresh, entah Cidobi Martin Iya. atau kasih opsi lain Zirkzee yang main lebih awal Iya. daripada pemilihan Højlund jadi line up gitu. Karena kesempatan udah hampir akhir musim ini dan ya gitu-gitu aja dia. Capek banget mau dikasih bola mundur jatuh sendiri. Iya. Nggak ngerti apa yang dimau sama dianya dan teman-temannya pun nggak tahu dianya pengen apa gitu. Ya makanya off the ball-nya juga jelek sebenarnya. Nggak Iya. bisa buka ruang. Off the ball jelek dan positioning kurang bagus. Bahkan kemarin ada satu video pergerakannya si Maguire sebagai Lebih bagus. Iya, lebih bagus, 15 iya. menit terakhir Maguire masuk waktu Nottingham Forest, Iya. ternyata XG-nya lebih gede bahkan. Iya. Iya. Dan tapi gini sih, Dit, nggak tahu ya. Gua mungkin ini lebih kayak bukan ke lihat cara dia main, tapi lebih ke kayak gua somehow masih percaya sama orang ini harusnya bisa lebih. Karena ya di musim pertama dengan pemain United Iya, yang udah benar. seadanya aja dia bisa cetak cetak gol belasan 17 gol, 5 assist Ya. di musim pertama gitu. Makanya. Dan di musim kedua ini ya dengan drama Erik ten Hag terus juga tiba-tiba Amorim datang dengan ngubah ini, Adaptasinya juga masih. adaptasinya juga Ya, siapa yang setuju. bisa adaptasikan. Jadi menurut gua satu musim lagi layak lah. Tapi kalau misalkan di summer transfer window besok
ada tawaran yang bagus, Kenapa yaudah, enggak? Kenapa enggak gitu. Kalau aku ngerasa oke lah dia umur masih potensial. Iya, masih 22 kayaknya. Iya, kalau dilepas juga aku ngerasa sayang. Iya. Karena aku ngerasa di musim pertama ada Iya, makanya ada potensinya. harapan, Iya, kan? iya, ada Ini potensinya. entah kenapa musim kedua mungkin lagi emang turun aja. Dan mungkin nggak cocok sama sistemnya Amorim juga. Iya. mungkin. Iya. Kalau aku berharapnya mungkin bisa dipinjemin aja dulu. Iya, Dipinjemin iya, duit iya. berarti. Hah? Dipinjemin duit. Balik gak? Mus. Wah, Balik tidak gak, ada Mus? ya. Nah, kalau gue baca ini statistiknya tadi dia main 63 menit, expected goals-nya 0,17. Berarti kecil banget. Kecil banget ya kan. Dia nyentuh bola 11 kali, dia passing 3 kali, dia cuma passing 3 kali dari nyentuh bola 11 kali, dia cuma passing 3 kali Nyentuh bola 11 kali itu di kotak penalti atau di semuanya? di semuanya. Wah, 11 kali? 11 kali total. Dan dua kali akurat passing dari 3. Jadi dia selama 63 menit nyentuh 11 kali cuma bisa passing. Jadi nggak ngelakuin Dua apa-apa kali. lah ya dengan Kayak kata lain ya. Nothing sih. Nothing Iya, sih. Tapi kalau gue lebih ke udahlah jual aja sih kalau menurut gue. Gitu Jual ya? aja. Jual aja. Padahal kan sebenarnya ya tadi gue sih setuju bahwa ini pemain nggak jelek karena di musim pertamanya tuh bisa langsung cetak belasan gol gitu. Nggak gampang untuk usia dia yang muda, belum pernah main di Premier League terus langsung bisa cetak gol kayak gitu sih nggak mudah. Karena kalau menurut gua posisinya situasinya MU saat ini tuh butuh yang benar-benar mesin gol. Karena nggak bisa Yang mengharapkan udah dari- pasti lah ya. Tambah aja Udah kalau matang. menurut gue tambah orang aja. Sulit sih kalau menurut gua. Beli kalau tambah robot orang. sih menurut Waduh. kok Robotnya begitu robot sih? bajigur lagi. Dono. Karena kan sebenarnya si Højlund ini kalau dari si Fabrizio bilang dia ini lagi dipantau sama klub-klub Serie A. Buat di musim panas nanti bursa transfer. Tapi Serie A susah untuk beli cash. Biasanya minjem dulu kalau Serie A karena minjem nggak- dulu, terus- 70 juta nggak mungkin. Glazer ini mau apalagi Ineos tuh ngejual pemain dari yang harganya 70 juta terus setengahnya tuh agak susah sih kalau menurut gua. Sedangkan kontraknya masih panjang juga. Iya, kalau menurut gua dipinjemin tapi pinjeminnya ke liga yang mirip-mirip Liga Inggris. Karena Kayak- kan pengen tetap dia bisa beradaptasi di Liga Inggris. Ya, kalau mau di Liga Inggris aja kayak pinjemin ke West Ham kalau bisa butuh, Everton yang Oh, sama berarti kayak ke gitu. sesama Premier League. Iya, kalau menurut gua biar Itu lebih masuk akal iya sih. biar dia terbiasa lagi gitu. Lebih masuk main di akal. Premier League. Atau Gitu. championship sekalian biar kalau memang Enggak, kalau championship terlalu turun. ini. Mas. naikin rasa percaya dirinya Iya, lagi kan maksudku. Oh berarti Satu pertandingan tapi 5 gol. Si Ahmad di Sunderland bagus balik lagi ke Enggak, Mas. Beda, Mas. Kalau Ahmad kan emang dibeli masih 18 tahun terus dipinjemin ke Sunderland di umur masih 19 dan di Rangers ke Rangers juga yang menurut gua itu masih masuk akal lah. Cuman kalau Højlund menurut gua dengan dia ke championship penurunan banget sih. Ya tim championship pasti mau. Oh, dengan tangan terbuka lebar tapi gua rasa Højlundnya nggak akan mau dan agentnya juga nggak setuju. sih. mirip-mirip ini nggak sih si Patrick Bamford dulu yang awal-awal bagus Patrick tiba-tiba Bamford, hilang. ya yang di Micu, Leeds, Micu. Micu, one season one wonder. Swansea. Ya udah itu Højlund ya. Tapi Kalau- bisa lah, bisa menurut gua bisa lah dia ditaruh di dijual rugi dikit lah 50 gua rasa masih ada Iya, yang mau. iya, iya. Buat kalian United Wave lover tulis di kolom komentar. Gila, Mau gila, diapain ganti-ganti- Højlund ya? Terus ganti-ganti kita nama lanjut lagi. gitu. Terus babak satu Ya kebobolan membuktikan kebobolan bahwa konyol. Onana nggak bisa baca situasi, baca bola. Iya. Kemudian juga padahal Lyon nggak punya ini ya serangan ya. Dia nggak punya striker yang tajam Iya. juga. Si Noma itu kan juga nggak ada gitu kan. cedera. Dan Cedera. gol pertama Leny Yoro dan bukan striker yang mencetak gol. Iya. Iya. Mulai dari free kick-nya Bruno Fernandes, terus second ball balik ke Ugarte. Ya, Ugarte Tadi mau dilambungin. nendang apa mau langsung sih? Kayaknya dilambungin deh sengaja Mau langsung aja, masukin ke kotak Dilambungin. penalti aja. Dan untungnya Leny Yoro kepalanya nyampe tuh dan bisa Ya. cetak gol gitu. Ya, gol pertamanya di tanah Perancis, tanah yang membesarkan dia. Iya. Iya. Dan Patrick Dorgu tadi babak 1 belum terlalu kelihatan. Off ya, banget. Off Iya, banget. tapi babak kedua improve sih. Babak kedua improve karena ya kalau lihat mainnya Lyon itu kan 6 orang berjejer tadi di belakang. Upacara dia. Makanya udah baris-baris terima sembako kan. Gitu. Terus babak kedua ya. Babak pertama Ngomong masih ada dong. Garnacho. Nah itu yang ini itu. aku pengen aku highlight tuh benci banget Iya. aku udah dikasih Garnacho tuh kayak nggak ada improve sama sekali menurutku ya dia
decision makingnya jelek banget Iya, di iya. sepertiga pertahanan musuh itu. Bener-bener kayak dia Bingung. udah terus apalagi nih temanku di mana, udah ada teman nggak mau dikasih. Habis itu ada peluang untuk bisa masuk, dia malah muter-muter sendiri. Sama tadi ada di kiri juga crossingnya ngasal aja Ya, gitu. kualitas crossingnya juga jelek. Iya, Sering iya, hilang iya. bola. Sering banget hilang bola dan matahin serangannya tim sendiri. Tim sendiri Iya, gitu, makanya. Kalau transisi positifnya berawal dari Garnacho pasti gagal karena jelek biasanya. Karena jelek, Iya, iya, jelek. Dia makanya. nggak punya visi, nggak punya Iya, visi. betul. Dan Dribblingnya tuh jauh dari kaki loh menurutku. Untuk pemain yang sayap yang apa ya, stylish, dia Starboy. kejauhan, dia kejauhan. Iya. Maksudku namanya dribbling kan biasanya lengket banget nih. Apa ini? sama tadi itu juga sih, Dit. Beberapa kali tuh Dorgu ya seperti biasa-biasa sisi kiri United kan lebih menyerang, Ya. tapi waktu dia pegang bola nggak ada teman terdekat, orang terdekat, pemain Itu. dekat tuh nggak ada. Itu yang bikin ya dia jadi kelihatan bodoh sih. Off the ball-nya pemain-pemain MU memang jelek sih. Memang off. Transisinya itunya masih kusut lah ya. Ya. Kita beberapa kali lihat kan si Bruno juga sampai kayak ampun-ampunan di udah kayak bodo amat anjing. Iya, iya. Yang ngelihat Højlund, ngelihat Garnacho bawa bola tuh jadi kayak anjir dia udah buka ruang Bruno atau Iya, betul. udah memaksimalkan bolanya, ngerebut bola gitu. Jadi Dan sia-sia. nggak berani dengan pemain babak satu tuh, komposisi pemain itu nggak ada yang berani progresif pas ya. Iya. Iya. Nggak ada sama Tapi gue ngelihat ya MU itu kalau ngelawan orang tim yang low block nggak berani shoot dari luar juga loh. Berapa kali? Atau memang nggak punya pemain yang punya kemampuan Nggak shot dari ada luar, yang bisa itu kan. Kalau untuk shot dari luar itu kan butuh timing ya. Iya. Butuh timing ya. Kalau misalkan lu Bruno nggak paling kan jago-jago yang misalkan- banget, lu mesti butuh timing. Dan yang paling bisa ya cuman Bruno. Kalau Casemiro lah dikit-dikit lah. Iya. Ya, Casemiro. Casemiro tapi yang pelan. Dan kalau Garnacho pun juga lebih ke placing kan. Lebih ke Kepleset. iya, lebih ke langit ya. Lebih ke langit. Iya, iya, iya. Tendangannya. Oke, Itu masuk pertama. babak kedua. Babak kedua sampai menit berapa tadi? 50, 60? Pergantian pemain, Zirkzee 60 masih. berapa? Enggak, yang masuk pertama itu Zirkzee. bukan Lindelof dulu ya? Enggak. Zirkzee baru Lindelof sama Mount. Iya. Oh, iya. Zirkzee masuk Improve. Gantiin Maksudnya Højlund. impactful. impactful. Karena- Oh, menit 63? Iya. 63, iya. Zirkzee ini bagusnya memang untuk link up play. Dia Iya, bagus buka ruang, wantu-wantunya. terus pantulan itu bagus. Dia sentuhannya juga bagus, footworknya juga bagus. Jadi memang, tapi gue masih menyaksikan juga kalau dia main dari awal juga nggak tahu nih. Kurang oke ya? Kalau gue melihatnya sih belum maksimal. Ya, kalau gue lihat sih, kalau bukan karena dia main di ini sih, kalau dari gue ya, bukan karena dia main dari awal jelek, tapi lebih ke siapa tim Tandemnya, orang sekitar. Kalau tadi tuh, waktu awal-awal bagus, terus waktu si Maino sama si Mount di belakang dia itu tambah bagus lagi. Iya, makin enak ya. Kenapa mas? Enggak. Siapa orang sekitarnya Nerbi maksudnya. Nah, iya, Nerbinya siapa gitu. Nearby-nya siapa? Nearby-nya. Kayak apa aja mas nyari people nearby mas? Hah? Lain. Lah. Kayak apa emang? Kayak apa? Tahu emang apa? Lain. Kita nggak Iya, tahu. jadi kan abis itu kan pergantian datang dari Iya. Ya, tapi Zirkzee dan ini bright side-nya, Zirkzee dan Mount tuh nunjukin bahwa di beberapa pertandingan terakhir mereka layak untuk dicoba Iya. striker. Iya. Kita ngerasa punya game changer nih. Iya. Game changer, betul. Gak kayak waktu BD cedera tuh Iya. di bench kan kayak anjir suram semua. Muda semua. Terakhir Sampai mau dimasukin kali kan gitu. boleh bawa 12 substitution cuma bawa 9, 8-nya pemain muda itu kan gila banget. Itu waktu lawan Sociedad kalau nggak salah. 8-nya pemain muda, satunya kelapa muda. Wah, aduh enaknya diminum. Degan, satu degan. Degan. Ya duduk tuh the best, degan iya. Degan dia. Degan satu di sini, yang sebelahnya deg-degan. Itu kok. Iya, oke, iya. Masuk iya. nggak? Masuk gak? Iya. Aduh. Tapi ini ya bagusnya kalau Mount sama Zirkzee dicoba di awal. Garnacho kan juga kita tahu bisa bagus main dari substitution juga kan. Iya. Jadi mungkin ya bisa dicoba lah Amorim. Tapi mungkin terlalu beresiko Dit ya. Kalau misalkan mainin mereka dari awal. Terutama Mount karena baru sembuh dari cedera. Emang lu percaya? Lu percaya Højlund sama Garnacho jadi game changer? Enggak kan? Garnacho bisa loh. Garnacho iya. Højlund juga kalau energinya Iya, ada tuh bisa kita loh. kita semua ngomong bisa kan karena selama ini track recordnya kalau jadi
super sub bagus. Iya. Tapi kan nggak jaminan. Ya memang, ya perlu datengin Ole Gunnar Solskjaer lagi kalau Wah. namanya game changer. Cuman kan dari yang udah-udah kalau dia main dari awal juga ampas. Iya. Ya makanya cobain aja ya, Ya udah, sama coba. aja. Nggak ada yang tahu ya. Iya. Gak ada yang salah gitu maksudnya. Ya, Terus sisi baiknya lagi satu lagi Kobbie Mainoo akhirnya main lagi. iya Kobbie Mainoo main. Waktu Kobbie Mainoo masuk posisi jadi Kobbie Mainoo di depan sama Mount sama si Zirkzee. Zirkzee. Jadi Bruno-nya lebih ke dalam. Iya, dan akhirnya tadi ya ada Ya diawalin dari dia golnya Zirkzee kan sundulan. Dia Iya. ngupayain untuk ngambil bola. pertama Baru dia si ke Bruno di ini ya, di crossing dari belakang Crossing, ya. itu bagus crossing. Crossing dari belakang, lepas, untungnya ya Bumi masih berputar. bener. Mainoo pinter nih. Mainoo pinter, nggak pakai kaki, dia pakai pala. Makanya itu bola cepet di recover sama Bruno. Ngomong. Tapi memang selama si Mainoo masuk ini dia nggak terlalu lama pegang bola. Nggak, kan? nggak. Dia dapat bola langsung oper, langsung passing. Beda halnya kalau Garnacho ya kan. Kalau Iya, Garnacho iya, kan iya. dia gimana berusaha buat nih satu orang harus gue lewatin. Ya tipikalnya beda lah. Iya. Dan tadi Mainoo sempat di dalam kotak penalti melakukan beberapa gerakan yang Cukup membahayakan. cukup membahayakan sih. Kalau ada ruang sudut dikit pasti ditembak tuh. Sama ini sih, gue ya kayak tadi Bang Dita bilang, dia si Zirkzee itu satu duanya tuh bagus banget. Iya, link up. Iya, Wah, iya, iya, bagus iya, banget. iya. Emang terbiasa main seperti itu kayaknya Dit. Di bolonya Mota kan emang gitu. Iya kan? Dia apa ya? Lebih bagus untuk setup play gitu. Iya, iya. Tapi dia tadi nunjukin kalau dia juga bisa finishing. Bisa finishing. Iya, Finishing, iya. iya. Tapi itu kualitas umpan Bruno sih. Dia nempatin di belakang pemain lawan. Iya, betul. Dan ya itu kecepatan Bruno juga untuk umpan kan. Tapi kalau ngomongin soal kualitas crossing, tadi ada satu crossing Dorgu juga tuh yang Bagus yang ya? bagus tuh. Iya, Iya, crossing itu- Dorgu. Peluangnya si Garnacho juga lagi-lagi Iya. kan si Ale-ale. Iya, itu terbaiknya Garnacho tadi. Iya. Jadi minuman dong, Mas. Iya, ale-ale. Ada akmonya ya. Ale-ale. Iya, ale-ale akmo dulu. Itu tadi kalau yang bisa aja dong. Tadi kalau yang si Dorgu crossing ke tengah tuh Mas, si Garnacho tendang, itu kayaknya agak ngetrik gitu deh tendangnya deh. Enggak, Enggak, karena itu si miskick aja, Garnacho-nya. miskick aja bukan dia. Enggak, dia enggak yang begini gitu, Enggak, tapi enggak. pakai kaki kiri. Hampir sama kayak ini kasusnya kemarin yang dioper sama Bruno terus harusnya pakai kaki dia Oh malah iya gini. itu. Iya, benar. Itu tadi juga hampir kayak gitu Iya, loh. iya, iya. Dia kayak Dia udah gini ya dia. apa nih? Duh, gimana ya Bingung dia mau gitu. pakai kaki. Kaki gua mana nih? Oh ini. Ujungnya pakai tangan. Malah toser dia. Lah, Megawati duar gitu. Udah deh aku ngerasa si Garnacho sama Højlund kayaknya udah cukup untuk masuk line up ya. Ya, Harus ada betul. refreshing di line up yang Setuju. selanjutnya. Entah kasih skema yang baru atau pokoknya jangan sampai ada mereka lah. Tapi kayaknya ada satu momen nanti di match-match terakhir, Obi mungkin bakal starter. Iya. Mungkin. Iya. Apalagi kalau misalkan United lancar nih di UEL kan. Iya. Tapi kalau minggu depan kalah, ya udahlah. Tapi Selesai. di Old Trafford tadi sayang banget sih menit terakhir kebobolan tuh sayang banget. Sayang, terjadi satu sayang, gol. sayang. Dan tidak ada keuntungan gol tandang tuh sayang banget sih. Iya. Iya, nggak ada. Sama tadi kayak kurang motivasi entah apa ya, nggak segreget biasanya kalau main gitu. Itu padahal kan sebelum yang kebobolan terakhir tuh si Mainoo udah melakukan profesional foul kan. Iya supaya nggak transisinya Iya, nggak cepat ternyata gitu. iya Ya, beberapa memang kali di situ juga. udah takdirnya. Tapi gol kedua, kalau gol satu mungkin Onana salah. Gol kedua salah nggak Onana? Ya, itu Enggak. menurutku ya. Iya. Itu kesalahan kiper gimana caranya Ngebuang bolanya. ngebuang bola kenapa ke tengah? Ke tengah, iya betul, Harusnya setuju. ngebuang bola tuh ke samping. Iya, atau ke perut kan? Iya, atau enggak paling kan buang keluar ke samping. Tapi kan karena itu nggak bisa ditangkap, tapi kan bola kaget juga. Oh. Itu bola kaget juga menurut gua. Kalau menurut gua bola kaget gitu, Kaget karena nggak siap berarti kipernya. Iya. enggak ada yang nutup. Back MU nggak ada yang nutup. Iya, itu Nah, itu satu. begitu Tapi banyak. sebenarnya satu hal, Sherky bisa lolos sendirian depan gawang tuh itu backnya Iya, jelek. karena Tapi back nggak ada cara yang nutup. ngebuang bolanya Onana juga jelek. Iya. Gitu, Karena harusnya da- samping. Dan kalau dilihat tadi kayak
bukan ngebuang bola, tangkapannya Lebih lepas. begini. Iya, Iya. nggak lengket. Gitu. Nggak Iya, lengket. iya, iya. Dia begini ya. Lebih nggak Berarti, lengket. berarti itu kan decision making. Dia ragu-ragu mau nangkep apa mau buang bola, jadinya ke tengah. Atau mau ngelawak sekalian. Iya. Ciat masuk gitu. Atau harusnya. dia mau membuktikan omongan Matic benar. Iya. Gitu. Bener. Biar di leg kedua teman-temannya pada underestimate ke Onana. Iya. Kemudian di leg Iya. kedua dia akan menjadi titisan De Gea. Nah, leg kedua yang main Baindir. Yang Jadi main percuma. Baindir. Iya. Oh iya bener. Di sini dia Buang main ini. bundur. Jadi ketika leg kedua pemain lain pun udah kayak wah santai aja besoknya main Onana lagi. Ternyata yang main Baindir. Nah, Emang ini bener. taktik. Iya. Kalau nggak, taktik. kalaupun Onana dimainin, jadi Lyon tuh terlena. Jadi nge-shotnya tuh dari jauh, nge-shoot terus, nge-shoot dari Iya. setengah lapangan, nge-shoot. Kan Terlalu bikinnya Onana. meremehkan itu deh. Padahal aduh Lyon tuh sama sekali Nggak iya, nggak Aduh, spesial, nggak ada nggak apa-apanya, serangan. nggak ada serangan. Terus tapi kelihatan juga kroposnya back MU. Berapa kali lolos tuh. Cuman untungnya memang striker-strikernya dan MU pun juga nggak ada chance matang gitu loh, kesempatan matang nggak ada. Itu tadi Ya, kalau gitu-gitu bukan juga. Lacazette banyak gol tuh udah. Iya. Iya. Lacazette tadi berapa kali kan kalau bukan di Lacazette dalam tapi Højlund gol. Enggak sih. Kalau bukan Lacazette tapi Højlund. Tapi Mazraoui juga Sama cukup bagus sih kalau menurut gua mah. Euro bagus, Mas Euro Euro bagus, Mazraoui. Mazraoui bagus, Maguire Ya, oke lah. ya so-so lah. Casemiro nggak terlalu kelihatan hari ini sih. Tapi karena emang memang stay di nggak situ sih. nggak Emang- terlalu berat tugasnya Emang kalau menurut gua. porsinya Ugarte dia, ya. dan Casemiro di tengah nggak terlalu berat. Ugarte malah bagus tadi loh. Iya. Waktu dari babak pertama sampai dia diganti ada berapa kali dia lari-lari sampai ke belakang cover segala dan ya, Tapi gue senang Amorim punya inisiasi untuk menang karena masukinnya striker. Bukan udahlah imbang cukup. iya. Memang iya, salah set di terakhir aja sih sebenarnya. Dan ada satu pemain yang cari aman, mainnya biasa-biasa aja. Siapa? Diogo Dalot. Cari aman dia anjing. aman. Iya, Anjing lu. dia Kalau ada orang bola mau ngoper dia jangan oper. Jangan, ntar gue kelihatan jelek. iya. Kenapa? Ini Dalo main aman ya. Bagus enggak, jelek juga enggak. Anjing. Iya, karena enggak megang bola kan. Tai orang itu. Selamat kamu dia lo. Dia lo Dalot. Leg kedua aja ya. Leg Iya, Ayo, udah. leg kedua. Yaudah, langsung aja nih leg kedua nih. Gimana? Ya, Ya menang sih. Menang masih Menang, bisa menang. Ngelihat Lyon mainnya kayak gini kalau United dibenerin aja struktur nyerangnya sama finishingnya bener, menang. Ya, feeling gua Selisih 2 bisa. Ya, feeling gue juga menang karena dari head to head pun juga menggambarkan 4 kali ketemu, 2 kali menang, 2 kali seri, 2 kali serinya di Olympique Lyon, 2 kali menang ya di Old Trafford. Oke. Asal jangan nambah yang cedera aja deh di Iya. Inggris sudah. Makanya besok lawan Newcastle nggak usah main terlalu ngotot. Ya udah nggak pengaruh juga. Iya nggak pengaruh. Tapi Newcastle pasti mati-matian demi Karena mau Champions League. nyimpen UCL-nya itu. Karena Champions League kan 5 sekarang. 5. Dia 5. Newcastle peringkat 5, ya. Dan simpen 1 pertandingan. Ya. Oke. Kalau menurut gua adu penalti. Ya udah, segitu aja podcast hari ini. Yang udah bikin orang Kita- jantungan kawan ini. Kita ketemu lagi nanti di next episode. Gebukin apa nih? Di- Sok-sok Lyon sendiri. Pakai baju Lyon sendiri kita gebukin aja apa ya. Cepet tutup. Ya udah. Bye bye.